MI Pak, astronot, soalnya sering delok Upin Ipin Pak. Anak-anak SMP pernah saya tanya, nak kalau besar nanti ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Anak SMA jawabannya, Pak lulus wis apik. Lulus wis apik Pak. Ini himmah yang bagaimana? Makanya tadi Ustaz Anas tak delok toh, wong tuane ghirohnya saja nggak ada. Ini mau didik anak-anak mereka gimana? Mendengarkan ilmu dari ketua yayasan dolanan HP. Makanya saya pesen, jangan jadikan anak Anda yatim sebelum waktunya. Status WA kok tulisannya cocote tonggo bujat kabeh. Kok ono wong nyatet status cocote tonggo bujat kabeh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kehidupannya hanya sekedar ngopeni cocote tonggo, Pak. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, tolong HP-nya dimasukkan tas. Banyak sekarang orang tua meyatimkan anaknya sebelum ibunya meninggal, sebelum bapaknya meninggal. Dengan apa? Dengan HP. Saya perhatikan dari Ustadz Anas, dari Bapak Haji tadi, Masya Allah. Ibu-ibu nyaman HP, Ustadz, Ustazahnya nyaman HP. Tolong kalau ingin dilanjutkan HP-nya masukkan tas, tolong di silent. Sanggup napa mboten? Kalau nggak sanggup saya tak pulang, Ustaz. Kemarin saya juga ngobrol sama Ustadz Anas. Sekarang ini banyak anak yang yatim sebelum waktunya. Dia punya ibu, tapi ibunya tidak memperhatikan. Tidak cukup dengan cinta untuk mendidik seorang anak, tapi dengan haliah, dengan perilaku. Bagaimana anak-anak Anda melihat Anda ketika ketua yayasan sambutan Anda main HP sendiri? Itu diperhatikan oleh anak kita. Dan itu yang saya katakan, itu Anda meyatimkan anak Anda sebelum waktunya. Istri saya pegang HP 24 jam, hanya 1 jam, yaitu ketika anak-anak sudah tidur jam 8:30 sampai jam 9:30. Selain itu fokus, jangan jadikan anak kita yatim. Yuk tambah tuwegang sampean gitu ya. Bapak Ibu, tema kita pagi ini yaitu 5 akobah. Akobah itu jalan sempit, jalan sulit untuk mencapai kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita dunia akhirat. Yang ingin anak-anaknya sukses dunia akhirat, katakan saya. Yang ingin anaknya sukses dunia akhirat, katakan saya. Yang lebih keras insya Allah lebih cepat suksesnya, katakan. Dulanan HP ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 hal Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Yang pertama, dibutuhkan himmah. Ini saya kutip dari kitab Ta'limul Muta'alim karangan beliau Imam Ibrahim Az-Zarnuji. Cuma saya resam, saya rangkum. Yang pertama adalah himmah. Himmah itu apa? Cita-cita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, orang tidak makan 40 hari, dia bisa makan, bisa hidup tanpa makan. Orang bisa hidup tidak minum 7 hari lebih. Tapi orang tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Kita sampai hari ini hidup, itu berarti kita masih punya cita-cita. Boh pingin nyekolah no anaknya sampai sukses. Boh kepingin nyauri utang. Makanya saya tadi husnudzon, itu yang pegang HP itu Ustadz Anas, itu anak-anak atau orang tua yang mungkin sedang ditagih debt kolektor. Jadi saking takutnya seperti ini terus ya. Sampai nggak berani meninggalkan HP-nya karena apa? Ditagih hutang. Oke, tak titeni, pokoknya ceklan HP berarti duwe utang. Oke. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, anak-anak
anak-anak kita jadi apa, kita akan menjadi apa, tergantung cita-cita kita hari ini. Tergantung himmah kita hari ini. Apakah anak Anda akan merepotkan Anda, atau apakah anak Anda akan membahagiakan Anda, tergantung himmah dia, himmah kita hari ini. Itu perhatian atau larangan, Bu? Seperti itu, Bu. Anaknya rame terus jangan rame, jangan rame. Nah, itu larangan atau perhatian? Yo karek sampean. Kalau anak saya yang rame, Bu, tak biarkan, Bu. Tapi insya Allah anak saya nggak akan pernah rame karena dia melihat abi dan uminya nggak rame. Kalau anaknya rame berarti bapaknya seneng apa? Rame. Ini wong iku gambaran wong tuane. Loh, saya ngajar TPQ itu dari kecil, Ustaz Anas. Saya usia 21 itu sudah biasa ngajar anak-anak TPQ, tak titeni. Pokoknya anaknya kok nukari anake wong liya, iku berarti sering ngerti ibuke nukari bapake. Berarti pinter. Pinter nukari. Oke, ayo kita tingkatkan himmah kita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Baik itu cita-cita duniawi atau ukhrawi, sama. Di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah. Saya baca artikel ini dari Ar-Risalah. Ibu Muslimah ini, ibu bapak, pekerjaannya pemulung. Tiap hari cari sampah, cari kardus, cari plastik, dikumpulkan kemudian dijual. Satu hari penghasilannya 25.000. Tapi Ibu Muslimah ini punya cita-cita, punya himmah, ingin berkorban walaupun seumur hidup sekali. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ibu Muslimah ini memotong bambu, prank, dibolongi, dikasih lubang, terus dibawa pulang. Ditanya tetangganya, Bu Muslimah itu gawe apa? Untuk apa? Oh, ini untuk celengan. Saya mau nabung. Nabung untuk apa, Bu Muslimah? Untuk beli kambing kurban. Saya belum kurban selama ini. Lah terus nabungnya berapa, Bu Muslimah? Ya 1.000, ya 500, ya 1.500, tergantung. Tonggo-tonggone padha muni ngene. Lah ya wong duit 500, duit 1.000 kapan isih tuku wedhus? Akhirnya betul Bapak Ibu, Ibu Muslimah ini kalau dapat uang 25.000, 1.000 dimasukkan. Kalau dapat uang 20.000, 500 dimasukkan. Tepat 17 bulan, belum genap 2 tahun, Bapak Ibu, ternyata uang di bambu ini dibelah, dilihat dapat 1.750.000. Sudah dapat kambing, walaupun nggak terlalu besar. Tetangganya yang ngomong, lah kapan ngumpulnya? Sampai hari ini urung korban, Pak. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya diceritani teman saya. Kalau nggak salah teman saya itu namanya Pak Galunggung. Dia owner perusahaan batik, dia punya berapa puluh cabang di seluruh Indonesia. Itu cerita sama saya. Ketika saya di Jatirogo, beliau ngobrol sama saya ketemu orang yang menginspirasi saya, Ustadz. Gimana ceritanya Pak Galunggung? Ada orang di Kemenak, Bandung. Nah terus tak tanya, Bapak namanya siapa? Pak Bambang, Mas. Pak Bambang di sini mau apa? Saya mau daftar haji, Mas. Pekerjaan Pak Bambang apa? Tukang becak. Pak Gunggulung nanya, bagaimana mungkin Pak Bambang seorang tukang becak bisa daftar haji? Nabung, Pak. Saya punya cita-cita naik haji, daftar haji itu 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Setelah itu saya punya himmah, pokoknya kalau saya yang becak dapat 50.000, maka yang 10.000 tak masukkan, celengan. Kalau saya dapatnya kurang dari 50.000, 30.000 tak masukkan 5.000 di celengan. Ternyata setelah 14 tahun tabungan saya terkumpul 20 juta. Saat itu masih 20 juta daftar haji. Tapi ya Mas, pripun Pak Bambang? Saya nggak tahu nanti pelunasannya pakai apa, yang penting saya daftar dulu. Kata teman saya ini, Pak Bambang jangan khawatir, pelunasannya cak lunasi hari ini. Bapak Ibu, apa yang kita himmahkan hari ini, apa yang kita cita-citakan hari ini, itu akhirat. Duniawi sama. Saya punya teman
Surabaya, beliau punya perusahaan alat-alat komputer lunak. Dia itu ngapunten tak tanya, Mas, omsetnya 1 bulan berapa? Anu Ustadz, 8 miliar. 8 miliar Mas, iya. Anda istrinya 1, anaknya juga baru 1. Sebelum ada corona ini sering umroh sama istrinya. Itu resepnya apa Mas? Kok bisa seperti itu? Nggak ngerti Ustadz. Saya itu kemarin buka-buka buku. Tiba-tiba di lemari itu tak temukan 1 buku kecil yang saya buat catatan-catatan harian saya. Itu namanya buku apa? Diare itu mencret Yuk, diare mencret Pak? Yes, pokoknya buku agenda lah. Nanti soalnya saya pernah ditanya anak saya juga seperti itu. Itu diare Abi nak, loh. Abi mencret kok punya diare gitu Pak. Oh beda berarti ya. Pokoknya buku agenda. Di situ tak catat Ustadz, di buku catatan agenda kegiatan saya tak catat tahun depan saya lulus sanawiyah, saya melanjutkan aliyah sambil mondok di Malang. Setelah itu saya akan melanjutkan kuliah di UIN. Setelah itu saya ingin membangun perusahaan berbasis komputer, alat komputer lunak. Setelah itu saya akan menikah, setelah itu ditulis. Ternyata Bapak Ibu, apa yang ditulis teman saya itu sampai hari ini terwujud. Betapa pentingnya nyatet Pak. Kalau dulu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu punya tembok ratapan. Kalau nulis di sana mustajab. Doa di tembok ratapan mustajab. Batoke dibentuk noping telu terus nulis di tembok ratapan mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita punya tembok ratapan modern. Apa status WA dan status Facebook? Apa yang Bapak Ibu catat sampai hari ini itu akan mustajab. Status WA kok tulisannya cocote tonggo bujat kabeh. Kok ono wong nyatet status cocote tonggo bujat kabeh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kehidupannya hanya sekedar ngopeni cocote tonggo Pak. Makanya hati-hati kalau nyatet. Ini semoga anak-anak kecil nggak mendengarkan ya. Semoga. Saya menikah tahun 2007 Pak. Kalau Ustadz Anas menikah tahun berapa? 2013. Saya 2007 menikah. Istri saya Ponorogo. Baru ini hari ini istimewa, istri saya sebenarnya ikut. Tapi tak tinggal di pantai. Ya istri itu jangan diribatkan dengan hal-hal yang sulit. Ya kon seneng-seneng ngono wae, Pak. Anak-anak di pantai, saya di sini ngaji. Istri saya itu orang Ponorogo. Saya nikah itu tidak seperti jenengan. Saya beda. Saya nikah itu karena kasihan. Biasanya orang nikah karena cinta. Saya nikah itu karena kasihan, Bu. Jadi saya di salah satu pondok pesantren ngajar. Jadi ustadz. Setelah itu ada santriwati dari Ponorogo ini bermimpi, seakan dalam mimpinya itu santriwati Ponorogo itu diberi Mbah Yai jubah yang warnanya hijau, disuruh ngasihkan saya. Kemudian pagi hari santriwati ini sowan sama Mbah Yai minta petunjuk. Saya tadi malam mimpi Mbah Yai diberi jubah warna hijau sama Pak Toha, diberi jubah hijau sama jenengan, disuwun maring ke Pak Toha. Niku tandanya nopo Mbah Yai? Mbah Yai ngomong ngendikan ketika itu, beliau ngendikan kalau pakaiana itu simbol jodoh. Karena di Al-Qur'an ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istrimu itu pakaian untuk kalian, suami itu pakaian untuk kalian. Lah maksudnya nopo Mbah Yai? Yo maksudnya nek aku maringi jubah warna hijau ning nggone Pak Toha lewat sampean, berarti Pak Toha itu jodohmu. Segera minta dilamar. Akhirnya mulut. Ketika liburan pesantren, anak Ponorogo ini datang ke rumah, cerita tentang mimpinya. Cerita sama saya, cerita sama bapak ibu saya, cerita bahwa diberi jubah Mbah Yai, disuruh maringkin jenengan, terus Mbah Yai jenengan ikut jodoh kulo. Tolong Pak, saya dilamar. Lah saya kan kasihan, ada anak minta dilamar, nggak dilamar kan kasihan. Jadi saya nikah itu karena kasihan.
Lah, ringkes saya cerita langsung qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikahnya. Inilah yang saya ceritakan. Ketika malam pertama, ini himmah. Malam pertama masuk kamar, istri saya kaget. Panggil Mas. Panggilnya masih Mas, belum Abi karena masih pengantin baru. Ini apa, Mas? Di ruang pengantin, di kamar pengantin itu tak tempel gambar 3. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah lantai 2. Saya ditanya, ini apa, Mas? Ini cita-cita kita deh, ini himmah kita. Ketika kita, ini doa kita, ketika kita masuk kamar, kita lihat Ka'bah, kita berdoa, kapan kita ke sana untuk menyempurnakan agama kita. Mobil deh, ini cita-cita kita karena sampean Ponorogo, aku Bojonegoro. Sepeda motoran saja itu butuh waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Ini kalau kita nggak punya mobil, ini di Masjid NU kok mic-nya merah ya? Ini Masjid NU kalau kita perang simbol mestinya ini warnanya hijau, Pak ya. Besok kalau beli itu harus menunjukkan simbol kita. Kalau dalam bisnis namanya ilmu branding. Ini kok merah, wah. Mulane mutamati ya. Tekon dinek cerita. Mobil. Ini cita-cita kita, Dek. Ponorogo Bojonegoro ini jauh. Kalau kita menikah 3 tahun kita punya 3 anak. Kalau mudik belum punya mobil gimana, Dek? Anak pertama taruh di depan. Anak sing kedua dikek ning tengah. Anak ketiga digendong. Terus tewele pitee ditaruh di mana? Makanya kita harus punya mobil. Rumah, semua orang yang rumah tangga mengharapkan itu semua. Ini doa kita, Dek. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? 2007 menikah, 2010 alhamdulillah semua tercapai. Ya punya mobil, punya pondok lantainya tidak 2 tapi 3. Ada bonus ternyata. Ya sudah bisa ke Mekah. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita seseorang itu bisa merobohkan gunung. Lah akhir ini ngapunten Ustadz Anas. Anak-anak bangsa hari ini PR terbesar Ustadz Ustadzah adalah bagaimana membangkitkan himmah. Karena anak-anak bangsa hari ini itu miskin cita-cita, Pak. Kalau TK, RA, MI cita-citanya masih tinggi. Ditanya ingin jadi apa? Anak saya tak tanya, Pak. Ingin jadi apa, anak? Astronot. MI, Pak, astronot. Soalnya sering delok Upin Ipin, Pak. Astronot. Ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin presiden. MI, Pak. SMP turun grade-nya, Pak. Anak-anak SMP pernah saya tanya, Nak, kalau besar nanti ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Tak suruh kasih contoh satu pemain sepak bola di Indonesia yang sukses mulai jadi pemain sampai pensiun. Belum ada contohnya, Pak. Yang ngeri lagi SMA, Pak, kemarin. Padahal ini tidak SMA sembarangan, SMA favorit, Pak. Saya disuruh ngasih kajian anak-anak muda ayuhas syabab, tak suruh maju 4 anak. Nah, nanti kalau besar usia 25 tahun, karena usia dewasa saya anggap 24-25 tahun, nanti kalau usia 25 tahun ingin jadi apa, Nak? Anak SMA jawabannya, Pak, lulus wis apik. Lulus wis apik, Pak. Ini himmah yang bagaimana? Makanya tadi Ustaz Anas tak delok toh, wong tuane ghirohnya saja nggak ada. Ini mau didik anak-anak mereka gimana? Mendengarkan ilmu dari ketua yayasan, dolanan HP. Makanya saya pesen, jangan jadikan anak Anda yatim sebelum waktunya. Kemarin saya bedah buku di beberapa universitas di Surabaya, Pak. 2 anak saya suruh maju. Kalau SMA tadi lulus wis apik,
Yang sarjana Pak, ngeri Pak. Nah, semester berapa Kak? Anu Ustadz, ini semester 8. Alhamdulillah, berarti skripsi nu. Iya. Ini nanti kalau lulus ingin jadi apa nak? Itulah Ustadz, ini beban Ustadz. Kalau SMA dulu masih gratis, biaya makan ikut orang tua, pulsa diberikan orang tua. Ini kuliah Ustadz. Biayanya saja 4 tahun 80 juta, belum pulsanya, belum uang makannya, belum uang asramanya. Ini beban Ustadz. Kalau dulu Ustadz SPD itu sarjana pendidikan. Kalau sekarang Ustadz SPD itu sarjana penuh derita. Ngalor ngidul digojloki tangga lah sarjana kok ngono. Beban Bu. Makanya saya tadi mendengarkan Ustadz Ana, saya bangga Ustadz, anak 5 SD di MI Sabilun Najah. Oh, MINO Hidayatun Najah. Ini yang kelas 5 MI, ini sudah diajari entrepreneurship. Ustadz Anas ini masih kita godok untuk menyelesaikan kurikulumnya di entrepreneur kita. Masih kita godok. Muga-muga lulus Ustadz. Ojo mokel. Kebetulan di Tuban, Bojonegoro, Lamongan ini pembinanya saya. Saya mendirikan beberapa pesantren entrepreneur, termasuk menjadi pembina komunitas beberapa pengusaha. Dan mestinya Bu, anak kelas 5 MI itu sudah bisa jualan. Dilatih. Namanya nanti bisnis day. Hari bisnis. Bisa hari liburnya hari apa nih? Sabtu Ahad. Oh nggih. Nanti bisa saat hari-hari misalkan hari Jumat, saatnya bisnis day. Kurikulumnya sedang digodok insya Allah. Karena ketika ngapunten universitas tidak bisa menjawab tantangan zaman, bocah metu dadi apa? Ini tantangan kita bahwa ternyata hari ini Bu, sebagian besar dari orang di Indonesia masih ingin jadi PNS. Sedangkan PNS mulai kata sing numpuk-numpuk. Makanya kita harus ambil bagian di MINU Hidayatun Najah ini insya Allah sudah ada kelas entrepreneur. Allahumma amin. Cita-cita yang kuat, menghancurkan gunung. 1. Yang disiapkan akobah untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, yaitu tingkatkan himmah, tingkatkan cita-cita. Yang kedua, ilmu. Sudah sering disebut man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Semua sudah hafal. Yang ingin menggenggam dunia, yang ingin menguasai dunia, dia harus punya ilmu, namanya ilmu dunia. Anak kita Bu, apakah akan selamanya jadi buruh? Ngerti buruh? Buruh, awak lebur ora roh. Ngrajeni watu sak truk. Mulai kecamatan Semanding, Rengel, Gerabakan, ngrajeni watu, keringet sak jagung-jagung. 1 truk gajinya berapa Bu? Usung-usung watu 75.000. Kadang dibagi 2 orang Pak. Cukup watu. Orang yang menguasai ilmu dunia cukup waktu cuwili keringetan ora, meruntus ora 10 juta. Apa? Akek-akek. Ki piye? Waktu apa akek? Iki bar akek kok lovebird. Bar lovebird bunga. Bunga rondo apa kae? Astagfirullah. Inilah Indonesia, gambaran Indonesia. Wong batu akeh. Kencing batu. Astagfirullah. Anda terkena kencing batu Bu, dijukuk karo dokter yang menguasai ilmu dunia. Jukuk ora keringetan, meruntus ora cetil 10 juta. Ilmu dunia. Begitu juga ilmu akhirat. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama, dia akan sengsara di akhirat Bu. Kalau seorang ibu tidak belajar ilmu agama, dia akan mendidik anak-anaknya dengan apa? Kalau seorang bapak tidak belajar ilmu agama, dia mengajak anaknya masuk surga dengan apa? Makanya alhamdulillah di MI ini alhamdulillah tak lihat keterangannya tadi, tak dengarkan, alhamdulillah di sini juga dilengkapi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Allahumma amin.
Jangan hanya silau dengan urusan dunia, Bu. Anak-anak sekarang itu mau dijadikan seperti robot. Di dunia pendidikan tidak memanusiakan manusia dalam pendidikan, tapi mereka menjadikan anak-anaknya seperti robot, hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini, sehingga dia tidak bisa muasyarah di kehidupannya, tidak bisa bermasyarakat. Pinter dalam ilmu intelektual, tapi tidak pinter dalam emosional, apalagi spiritual. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada temen, Bu, di Bojonegoro, anaknya orang kaya. Dia dari kecil sekolah SD, nggak ngaji, Bu. SMP pinter ranking 1, nggak ngaji di musola, nggak ngaji di masjid, nggak ngaji di madrasah, nggak ngaji. Tapi anaknya jadi baik, ustadz baik, unggah-ungguhnya sama orang tua baik karena keluarganya orang baik. Dengan lingkungannya baik, nggak pernah pacaran, nggak pernah mencuri, nggak pernah mabuk. Karena apa? Lingkungannya baik. Tapi sayang dia nggak pernah ngaji. Sholat ya sekedar sholat, nggak bisa baca Quran. SMA pinter, Bu. Kuliah S1 pinter, S2 pinter, tapi nggak bisa baca Quran. Suatu saat setelah S2 dia kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, di BUMN, gajinya 20 juta satu bulan. Kira-kira, Bu, seandainya Anda punya anak gadis, dilamar anak S2, gajinya 20 juta satu bulan, nggak bisa baca Quran, kira-kira sampean tolak atau sampean terima? Meletene gile. Meletene. Biasanya kalau ada calon menantu datang, ditanya ngajinya di mana atau kerjanya di mana? Ini terutama untuk bapak ya. Pesan sama calon menantunya, nak, aku nggak mengharapkan dunia karena dunia bisa dicari berdua. Tapi yang saya harapkan adalah ajak anakku masuk surga, ajak orang tuamu, calon orang tuamu ini masuk surga. Dan ini ngaji, Bu. Akhirnya anak ini pulang di Bojonegoro, ketemu sama seorang wanita, temannya ketika SMA, namanya Hasanah. Lho, Dek, sampean rak Hasanah? Iya, Mas, aku Hasanah. Lah kok neng pasar bojone ndi? Saya belum menikah toh, Mas. Lah kok belum menikah? Entah, Mas. Saya itu nggak bisa move on sama sampeyan, Mas. Ya, move on iku opo? Tolong, Mas, lamar aku, Mas. Kita SMA kenal, kita baik. Tolonglah, Mas, lamar aku. Dek, sampean rak pernah tak lamar toh dulu? Ketika saya pulang 2 tahun yang lalu, aku pernah ngelamar sampean, tapi kan ditolak sama bapak sampean. Bapak sampean kan ketua MWC NU, saya disuruh menghafalkan Yasin, saya nggak hafal. Jangankan Yasin, baca saja nggak bisa kok. Maaf, Dek, saya nggak ingin mengulang luka lama. Mas, tolong, Mas, lamar, Mas. Lah bapak sampean toh, Dek, nggak setuju. Gak apa-apa, Mas, bapak sekarang sudah meninggal. Walah, dilamar, Bu. Menikah, setelah menikah dibawa ke Jakarta. Gajinya naik menjadi 35 juta satu bulan. Punya 2 anak. Bahagia. Pulang lagi ketika mudik ke Bojonegoro, ketemu sama temennya SMA lagi, namanya Aminah. Dek, sampean ra Aminah? Ya, Mas, saya Aminah. Lah suaminya mana, anaknya mana? Aku wis duwe anak loro lho karo Hasanah kae. Saya belum menikah kok, Mas. Loh, kenapa belum menikah? Lah ya toh, Mas, laki-laki yang mau menikahi saya itu takut masa depan. Saya itu tinggal sama ibu saya itu usianya 65 tahun. Bapak sudah meninggal. Kemudian nenek saya masih hidup, usianya sekitar 85 tahun. Saya punya bibi perempuan yang nggak punya suami, suaminya sudah meninggal dan nggak punya anak, ikut saya juga. Berarti satu rumah perempuan semua. Ini yang kerja hanya saya, Mas. Jadi laki-laki yang ini melamar saya, wis drop dhisik saurunge ndelok masa depan ya.
Pulang cerita sama Hasanah, "Dek, iya Mas, sampean iling sing jenenge Aminah." "Yo ingatlah Mas, teman kita kesana kesani teman kita kok." "Ya ingatlah Aminah itu." "Lah gimana Mas, kasihan Dek, dia itu sampai hari ini belum menikah loh Dek." Diceritakan semuanya. "Ya ngene to Mas, nek sampean kepingin nulung gak apa-apa Mas, sampean nikah maneh gak apa-apa. Lebih baik nikah 2 bahagia daripada nikah 1 tapi sengsara." Sing lanang-lanang cocok ya mesti Pak. Sing wedok-wedok wah. Karena tujuan ta'awun, tujuan yang baik untuk menolong, tapi aku duwe syarat Mas. "Apa Dek?" "Kalau sampai nikah, ingin menikahi Aminah dengan tujuan menolong nggak apa-apa, tapi 1, Mas bisa pulang ke Bojonegoro 5 bulan sekali. Tidak boleh setiap bulan, tidak boleh apalagi setiap minggu. 5 bulan sekali. Kirimi nafkahnya setiap bulan untuk membantu." "Ya Dek, nggak apa-apa." Ngomong sama Aminah, "Kita nggak bisa adil, istri saya menyasupi." "Ya Mas, gak apa-apa, yang penting ono wong lanang sing melindungi aku." Akhirnya menikah, punya 2 anak. Ibunya meninggal, neneknya meninggal, budenya meninggal. Tinggal dia sendirian sama anaknya, diboyong ke Jakarta. Ketika di Jakarta ibu, orang Bojonegoro yang nggak pernah ngaji ini mendengar seorang khotib khutbah di masjid, barang siapa yang kaya belum melaksanakan, menyempurnakan iman Islamnya dengan haji, maka sewaktu-waktu meninggal tinggal memilih meninggal mati Yahudi atau Nasrani. Orang ini pulang ngomong sama bojone sing tuwek, Hasanah, "Dik, sampean kok susah nopo leh Mas?" "Lah ya to Dik, ciri Pak Yai wong sugih gak mangkat haji itu tinggal memilih mati Yahudi atau Nasrani." "Ya nang berangkat haji toh Mas, sampean rak kaya toh." "Iya Dek, tapi dari kecil saya nggak pernah ngaji Dek, baca Quran nggak bisa, saya itu hanya solatan tok Dek." "Gini saja Mas, ayo sowan Pak Yai." "Oke, ayo sowan Pak Yai." Sowan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Pak Yai, jenengan tadi kok ngendikan ngeten, apakah seperti ini? Saya ini wajib haji." "Wajib Pak, tapi saya nggak bisa ngaji Pak Yai." "Gampang," kata Pak Yai, "urusan agama yassiru wala tu'asiru." Urusan agama permudah, jangan dipersulit. "Lah pripun Pak Yai?" "Sampean hafal ayat kursi." "Walah ayat kursi wi mbaulet kok Pak Yai. Latak khudu mbaulet." "Oke, nggak jadi ayat kursi. Fatihah saja Pak hafal." "Insya Allah hafal Pak Yai." "Baik, berangkat, ajak anak istrimu semua berangkat haji plus gak apa-apa. Semua fardu dan rukunnya haji ganti dengan doa sapu jagat itu." "Tapi Pak Yai, tapi apa lagi?" "Doa Fatihah." "Ya doa Fatihah kenapa?" "Saya Pak Yai hafal Fatihah, tapi kadang-kadang terbalik Pak Yai." "Terbalik gimana?" "Kadang-kadang maliki yaumiddin jadi makilimuddin." Jadi Jawa Pak. Lah yang sampean hafal dari doa di Al-Quran atau 1 ayat dari Al-Quran sebagai pengganti fardu dan rukunnya haji untuk doa-doa itu doa apa Pak? "Saya hanya hafal doa 1 Pak Yai." "Apa?" "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." "Oke," kata Pak Yai, "berangkat. Ajak anak istrimu, Hasanah istri pertama diajak, Aminah istri kedua diajak, anak-anaknya diajak sampai Surabaya. Surabaya sampai Jeddah. Perjalanan 9 sampai 12 jam. Sampai Jeddah menggunakan mikot nanti. Kalau ke Madinah dulu nanti di Bir Ali, kalau dari Jeddah nanti ditentukan bisa dari Ji'ronah dan lain sebagainya, mikot. Ganti pakaian ihram. Pakaian yang serba putih. Tidak boleh ada yang berjahit. Ketika orang-orang melakukan perjalanan antara tempat mikot sampai Masjidil Haram, disunahkan untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, semua membaca talbiyah. Rombongan sak Bojonegoro, sak keluarga kiyo, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sampailah dia di Masjidil Haram. Tawaf itu mengitari Ka'bah.
Orang-orang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, doa-doa tawaf dibaca, Pak. Ya orang ini dengan pedenya Rabbana atina fid dunya, kan sudah dapat lisensi dari kiai tuh. Putaran yang kedua, Bapak Ibu, putaran yang kedua, istri mudanya yang bernama Aminah marah. Pak, apa toh Bu? Dari Mikot sampai Masjidil Haram hasanah terus. Tawaf ngumpetiri Ka'bah hasanah terus. Aminah kapan, Pak? Ini tempat yang mustajab, Pak. Kenapa saya enggak dia doakan? Tolong Aminah disebut. Putaran yang ketiga, doanya diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah. Ibu, kira-kira hajinya diterima atau tidak? Makanya ilmu agama penting, ilmu umum juga penting. Kalau kita di ilmu bisnis, ilmu ini kita jadikan sebagai acuan. Rezeki, Bu, itu seperti air hujan, dibagi rata sama Allah. Ilmu itu wadah. Ada orang yang wadahnya itu sak terpal, maka ketika hujan deras dia dapat satu terpal. Ada orang yang wadahnya satu gelas, Bu. Maka ketika hujan deras, rezeki melimpah, dapatnya berapa? Satu gelas. Makanya syarat yang kedua untuk mencapai akogah sukses dunia akhirat, yang pertama adalah himmah, yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga, makanan yang halal. Imam Ghazali sering mengatakan wakafa bil halal, cukup dengan kehalalan. Anak-anak yang dikasih nafkah makanan-makanan yang halal, Bu, dia dalam perlindungan Allah dan dalam langsung pengetahuan Allah dan dididik oleh para malaikat melalui hidayah dari Allah. Karena apa? Makanannya halal. Orang semakin kesini, semakin sulit. Karena apa? Karena nafkahnya kurang halal. Apalagi akhir zaman ini, Bu. Bagaimana mungkin anak kita itu akan jadi baik kalau kita kasih makanan yang haram? Ini kenapa saya minum? Nelak. Karena gelasnya bersih, minumannya bersih, jahenya bersih. Sesuatu yang bersih itu akan diberi sesuatu yang bersih dan menghasilkan sesuatu yang bersih. Hati anak-anak kita, jiwa kita, roh kita, badan kita, itu gelasnya, Bu. Kalau gelasnya itu diberi kotoran, misalkan ono telek pitik ning kene rong klemok, Pak. Ora sah telek pitik gegeden, telek wedhus, Pak. Mentolo napa mboten sampean minum? Mboten. Kalau Anda tidak percaya, apalagi sekarang. Rasulullah bersabda bahwa suatu saat nanti di zaman akhir semua orang itu makan haram, makan riba yang haram. Semua orang nanti akan makan riba. Hanya satu hasta, dua hasta orang yang tidak memakan riba, tapi matane bleduken saking akeh, saking banyaknya debu-debu riba. Kapan itu? Sekarang, Pak. Sampan yang punya kartu Telkomsel, setiap hari di SMS Anda butuh, hafal ya, sampai hafal kata-kata nih, Pak. Itu yang kartunya Telkomsel. Kalau kita lewat di jalan ada pohon mangga, tulisannya Anda butuh uang cepat cair, hubungi nomor. Masya Allah. Cagak listrik ditempeli, Anda butuh uang cepat cair. Dua yang tidak ditempeli, masjid dan musola. Rentenir berkeliaran dari pintu ke pintu, seperti malaikat rahmat yang menawari.
anugerah dari Allah. Tapi ketika telat bayar 2 bulan saja, mereka seperti malaikat Israel yang mencicil, Pak. Iki sing duwiluki duwe utang piro sampean? Insyaallah. Kalau anak-anak kita kasih makan sesuatu yang haram, hatinya kotor, dagingnya kotor, tubuhnya kotor, sesuatu yang bersih nggak akan bisa masuk. Ini kalau ada kotoran, walaupun ada jahenya, gak mentolong ngombe, Pak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu saat Fir'aun itu ada, jadi Fir'aun bermimpi. Fir'aun raja itu bermimpi, raja Mesir itu bermimpi seakan-akan ada seorang pemuda yang membakar kerajaannya. Akhirnya Fir'aun ini datang kepada kahin. Kahin itu nek zaman mbah, nek ngarani dukun. Tahun 90-an kahin ini berubah menjadi paranormal. Era tahun 2000 berubah menjadi konsultan spiritual. Ya podo wae asline. Sekarang 2021 ada pesugihan Islam putih. Itu kahin semua itu. Siapa yang mendatangi kahin 40 tahun ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Lah ini datang ke kahin ini Fir'aun. Konsultan spiritualnya ngomong, saya tadi malam bermimpi wahai konsultanku, apa baginda raja, kerajaanku dibakar oleh seorang pemuda. Apa kata kahin baginda raja? Berarti tahun ini akan lahir seorang pemuda yang akan mengalahkan baginda raja. Tidak bisa, saya tidak akan terkalahkan, kata Fir'aun. Lah bagaimana caranya baginda raja untuk menanggulangi kelahiran itu? Maka akan kita sebar seluruh pasukan, tentara-tentara, pasukan-pasukan disebar di setiap rumah untuk konsensus, untuk sensus. Siapa yang hamil harus laporan. Ketika bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Jadi wong meteng-meteng disensus, Bu. Sama pasukan Fir'aun. Sama seperti sekarang, Pak, guru-guru RA itu keliling cari orang-orang hamil. Nanti kalau sudah lahir sekolah di sekolahan saya ya. Itu mirip. Akhirnya 2 anak laki-laki yang selamat, 1 Musa bin Imran, 2 Musa bin Samiri. 2 anak ini selamat. Yang Musa bin Imran ini orang soleh, keturunan Bani Israel yang soleh, keturunan para nabi, keturunan para rasul. Istrinya dikasih makanan yang halal, anaknya dikasih makanan yang halal, jadi daging-daging halal, jadi mani-mani halal, lahirlah Musa bin Imran. Saking takutnya akan dibunuh, ibu Musa ini ngintir kiki bahasa Indonesia ini apa? Ngintirke iki lho, ngintirke. Menenggelamkan berarti diselurupke. Menghanyutkan lah, kok merenangkan apa? Merenangkan. Menghanyutkan. Ini Musa kecil ini dimasukkan ke peti, ke kotak. Kemudian dia dihanyutkan, kotak ini sama ada anak bayi dihanyutkan. Sampailah di mana Asiyah, istri Fir'aun, itu melihat di antara pohon-pohon yang ada air. Jadi mu itu bahasa Ibrani, sa itu bahasa Ibrani, yang artinya adalah kotak yang ada di antara pohon air. Itu artinya Musa. Diambil ini oleh Asiyah, dilihat ternyata isinya bayi. Asiyah itu istrinya Fir'aun. Bareng dilihat bayi, Allah menciptakan mahabbah di antara keduanya. Dibawa pulang bayi ini. Lah ya dihanyutkan biar gak ketemu sama Fir'aun, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ketemu sama Fir'aun. Itu apa, Ratu? Baginda raja, ini adalah peti. Isinya apa? Dibuka sama Fir'aun, ternyata isinya bayi. Bukankah ini sudah menjadi peraturan negara Mesir bahwa siapa bayi laki-laki yang lahir tahun ini dibunuh? Apa kata Asiyah? Tidak, baginda raja. Hatiku sudah terpikat oleh bayi ini. Kalau baginda raja mau membunuh bayi ini, maka aku akan keluar dari kerajaan ini dan akan membuka aib baginda raja.
Aib apa? Fir'aun Bapak Ibu, yang satu zaman dengan Nabi Musa yang bernama Ramses, itu pangapunten, orangnya gagah, nggak pernah sakit, kekuasaannya luas, tapi dia punya aib yang hanya istrinya saja yang tahu. Aib apa? Opo? Manoe Fir'aun iku sakmene, Bu. Opo? Opo? Ya manoe sakmene. Fir'aun ini dituhankan. Umpama ana tentara gede dhuwur ndang manoke sakmene kan saru to. Lah ini dituhankan, masa ada Tuhan kok manoke sakmene? Karena Fir'aun ini takut, jangan. Akhirnya Musa dididik oleh Fir'aun. Coba kita bayangkan, 18 tahun Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Perilakunya ikut Fir'aun, cara bicaranya ikut Fir'aun, semuanya tentang Fir'aun, mondok ning ngene Fir'aun 18 tahun. Tapi apa yang terjadi? Karena makanannya halal, semuanya halal, Nabi Musa tetap menjadi seorang nabi dan rasul. Lah Musa As-Samiri itu anaknya preman. Cara saiki nu hasil koruptor dijejelno, hasil rampokan dijejelno, hasil maling dijejelno, makanannya makanan haram, jadi daging haram, jadi mani haram. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibawa ke hutan. Di sana ternyata dalam sebuah riwayat dia itu ditemukan oleh malaikat Jibril sing membom menungso untuk pelajaran, untuk ibrah. 18 tahun Musa As-Samiri sing anake rampok panganane haram mondok ning ngene Jibril. Pendidikannya karo Jibril, semuanya dengan Jibril. Tapi apa yang terjadi? Setelah 18 tahun Musa As-Samiri tetap jadi preman. Maka jangan salahkan kiainya, jangan salahkan pendidikannya, jangan salahkan masyarakatnya, tapi apa yang kita berikan terhadap anak kita. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, cita-cita yang kuat. Kedua, ilmu. Ketiga, makanan yang halal. Yang keempat, komunitas pergaulan. Ini karena komunitas akhir-akhir ini banyak, nanti kita bisa seleksi komunitas apa saja. Saya pernah sering cerita sama anak-anak muda, kalau Anda ingin berubah 5 tahun yang depan, 3 hal. Siapa gurumu, buku apa yang kamu baca, siapa circle pertemananmu. 3 hal ini yang bisa merubah kita ke depan. 1, siapa gurumu yang kamu ikuti. 2, buku apa atau kitab apa yang kamu baca. 3, siapa temanmu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Yang kelima, yang terakhir, doa orang tua. Coba yang pagi ini jam 3:30 pagi tadi mendoakan anak-anaknya, jujur angkat tangan. Yang tidak mendoakan tolong jangan angkat tangan. Yang 3:30 mendoakan anaknya angkat tangan. Tidak ada 25%. Yang sehabis jamaah sholat subuh, Anda sholat jamaah kemudian mendoakan anak-anaknya angkat tangan. Yang bapaknya hanya 4. Kemudian kita mendoakan anak-anak kita saat kapan, Ibu? Saat kapan kita mendoakan anak-anak kita? Setiap saat. Tapi waktu yang istijabah, waktu sahur, Pak. Ketika Anda melihat wajah anak Anda, doakan. Ketika Anda melihat anak Anda bermain seperti ini, doakan. Ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Saya pernah ditanya sama mahasiswa, Ustadz, ya Mas, enak yo dadi sampean. Loh enak piye Mas? Perusahaan karyawannya sudah ratusan, sampean tinggal ngaji sudah bisa. Pondok pesantren sistemnya sudah jalan. Istri punya, anak punya, dunia akhirat kok kelihatannya tercukupi Ustadz. Enak ya kaya sampean. Sampean kepengin kaya aku toh Mas? Ya Ustadz. Ya wes ayo ijolan, tapi kawe cilik aja saiki. Tak ceritani Mas. Nggih Ustadz. Aku lahir iku normal. Normal, saya lahir itu normal.
Ketika usia 2 tahun saya berlari-lari seperti anak ini, tiba-tiba jatuh. Kemudian badan saya panas. Disuwukke ning nggone kiai minta doa berkah. Dipijetke. Akhirnya disuntik ning nggone mantri, Pak. Jadi bar disuntik mantri tambah gak bisa jalan. Makanya kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan pendidikannya. Hancur Pak negara ini, Pak. Zaman sekolah mantri ora dunung, bocah cilik disuntik, Pak. Sekolah gara-gara nyuap ingin jadi sarjana teknik sipil, gawe jembatan ambruk, Pak. Jadi dokter gara-gara ora lulus nyuap, Pak, disuntik, sing disuntik ora waras tambah mati, Pak. Ini gara-gara apa? Hancurkan pendidikannya, rusak kabeh. Akhirnya kalau disuntik umur 2 tahun nggak bisa jalan. Jadi kembang bayang selama 6 tahun. Jadi usia 7 tahun itu masih belum, Pak. Gelem sampean kaya ngono. Mau meneng deh. Akhirnya saya lihat, Mas, ketika Anda menanyakan resep apa yang menjadikan saya hari ini seperti ini, doa ibu. Karena saat itu yang saya lihat hanya ibu yang setiap jam 2 malam bangun sholat di pinggir saya, mendoakan saya. Bahkan mungkin ibu melewati sesuatu yang melebihi batas. Napa sing dilakoni? Nek bar sholat witir ibu melangkai aku karo ndonga, ya Allah, muga-muga anak kula saged melampah. Kula tangkleti mbok sampean kok sampai kados ngoten niku pripun le mbok? Ya ndongakno kuwe, Cung. Dulurmu 4, Cung, sing 3 beranggah-beranggah kabeh. Ibu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sedangkan sampean usia 7 tahun belum bisa jalan, Nak. Ibu ndonga muga-muga sampean mbok iso mlaku, mbok piye pilak sing penting iso jalan. Alhamdulillah Ibu, usia 7 tahun sekian saya bisa jalan. Sak isit-isite mlaku, Ibu setiap hari nggendong kula antara sekolah sampai rumah, Pak. Tonggo-tonggo ki wetengen yu toha kuwi lho rasa sekolah nih. Berarti sampean gak iso kerja, tiap hari nggendongi anak. Kok trimo nggendongi anak, ninggalno nyambut gawe eman. Apa kata ibu saya? Nak, gak popo. Ibu mengorbankan waktu demi sampean. Makanya saya pesan sekali lagi, jangan yatimkan anak Anda ketika Anda masih hidup. Perhatikan anak. Kalau digendong, Bu. Digendong. Apa yang dikatakan ibu sampai hari ini tak ingat. Nah, nek ono wong kok nyawang sampean, iku sampean itu hebat. Nek ono wong kok nyawang sampean ketoke gawok, perkara sampean iku istimewa. Buktine istimewa napa? Sampean iku beda karo sing liya. Wes gak usah susah nak ngoten. Akhirnya ketika itu saya pede, sekolah itu percaya diri. Saya pernah masuk dinas sosial. Anak-anak yang kelahiran 79, 80 yang cacat seperti saya ini, yang saya kenal 25 orang. Yang saya kenal, yang lain saya nggak tahu. Itu ngapunten, yang sekolah hanya 2 orang, termasuk saya, Bu. Yang lain ibunya malu ketika punya anak serba kekurangan. Iki anakku sok ben piye, masa depane piye. Tapi justru karena kekhawatiran itulah menjadikan anaknya sampai hari ini menjadi beban. Ibu saya beda. Ibu saya selalu ngendikan, nak, masa depanmu cerah, nak, uripmu bahagia, nak, sing merubah nasibnya bapak ibu mboke sok ben sampean. Itu terus yang diucapkan, sehingga saya selalu termotivasi untuk menjadi anak yang benar. Lah itu masa itu dilewati. Yang paling berat itu SMP, Bu. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Mbalen, karena di sana ketika itu kakak saya di sanawiyah semua, saya ingin beda. Saya ingin sekolah SMP Negeri 1. Ketika itu ngapunten, tahun 92 masuk SMP itu jek usum PP apa nek ngarani kayak jenenge? Kon gerak jalan lho. Kon gerak jalan lho apa? Wis mbuh apa pokoke jenenge kuwi. Sekolah nggak langsung masuk ruangan, nggak langsung pendidikan nggak, tapi gerak jalan, ngapalkan GBHN, Undang-Undang Dasar 45, semua dihafalkan. Saya ikut Pak gerak jalan. Almarhum guru saya, namanya Pak Sekjen Gunarmo, manggil. Toa, kamu sini. Ya Pak, kamu jangan ikut gerak jalan lah. Menghafalkan GBHN saja, undang-undang, nama-nama menteri semua dihafalkan.
Sekarang enggak ya, nama menteri enggak dihafalkan ya. Yang dihafalkan hanya yang korupsi saja ya. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan nunggu jenuh Pak. Perjalanan Mayangkawis Balen itu 5 kilo. Ngontel Pak saya. Ngontel baru masuk saya dapat kelas 1C, alhamdulillah. Dapat 1C, semangatnya belajar, bahasa Inggris diulang yo seneng, masuk lulus SMP bisanya hanya I love you, seneng Pak. Bahasa Indonesia seneng, bahasa daerah seneng, PMP seneng. Baru seneng-senengnya belajar, ujian datang sama teman sebangku saya Pak. Apa Mas? Sampan ngono ki sok ben payu rabi to ora? Coba bayangkan, anak usia 1 SMP sudah dikatakan, sok ben payu rabi apa ora? Ketika itu saya ingat ibu. Nak, nek atimu ora kepenak perkara takdire Allah ning awakmu. Doa seketika nak, doamu saat itu diijabah oleh Allah. Dadi nek atimu kok ora kepenak gara-gara omongane wong tentang takdirmu, segera berdoa. Saat itu langsung ndonga Bu kula. Ya Allah, muga-muga sok men bojoku ayu, gematin, riman, penaan, genah tak jungak. Lah berhubung saya waktu itu teman saya itu enggak genah, hatiku yo tak dongakno elek. Muga-muga sok ben bojone bocah iki merongos, muga 2017 kemarin ada reuni Pak. Reuni. Saya itu bisa nyetir mobil, saya bisa naik sepeda motor, saya bisa silat, saya bisa main ruyung, saya bisa main toya, saya semua bisa. Karena bagi saya bakat adalah mitos. Mungkin orang yang normal nggak bisa nyetir, saya nyetir Pak. Tapi alhamdulillah nggak pernah ditilang. Ketika pas ada operasi, Pak Kapolres yang datang, saya buka pintunya. Masya Allah Ustadz, monggo-monggo ora ditakoki suratnya mana Pak. Akhirnya tak pancal dewe. Loh, saya itu punya santri Bu, tunanetra, hafal Quran, bisa naik motor. Coba, tunanetra, hafal Quran, bisa naik motor Pak, 4 desa. Kuratan, Manding, di Temung, 4 desa dia hafal. Karena tak katakan, Mas, namanya Komarudin. Mas, sampean itu rak tukang kiroah, tukang rebana, nggih Pak Yai. Lah mosok kok njuk goncekno wong terus. Belajar motor. Lah nek nabrak wis aja mikir nabrak, penting iso disit. Bakat adalah mitos Pak. Numpak motor 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 10 meter sret direm, gak nabrak, gak sret, sampai hafal. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah nabrak orang Pak. Karena apa? Karena dia mulai keluar dari rumah, sepeda motornya bel selalu bunyi, sepeda motornya dikasih kelintingan. Jadi ketika kelinting, orang minggir semua. Mas Kokom liwat, minggir semua Pak. Gak ada yang berani lewat Pak. Bakat adalah mitos. Akhirnya istri saya tak bawa, tak setiri dewi, anak-anak tak bawa ketika reuni. Sampai lingkungan sekolah, saya keluar dirangkuli konco-konco, alhamdulillah podo sukses kabeh, alhamdulillah Pak. Teman-teman ngumpul, istri saya karena pendidikannya salaf Bapak Ibu, nggak pernah sekolah formal, pendidikannya salaf, jadi ciri khas istri saya itu nggak pernah jalan di depan saya. Jadi istri saya pasti jalannya di belakang sedikit atau minimal sejajar. Kenapa? Kalau di taklimul muta'alim, seorang istri yang berjalan di depan suaminya itu menyebabkan rizki suaminya itu terkuras, artinya mudah habis dan mudah miskin. Makanya Pak tulung nek bojone sampean kok mlaku ning ngarepe sampean niku nyempetno sandang pangan Pak. Lho sing guyu kemekelen sering ketok iku. Tolong kalau berjalan jangan di depan suami, karena berjalan di depan suami itu bisa menyempitkan rizki, nggak punya adab.
Nah, akhirnya istri saya itu ngenderekne kula, "Abi, kanca-kancane teng mriko jenengan kok melampah terus, wis to aku goleki kancaku sak bangku aku." Kancaku sak bangku. Saya berdoa semoga doaku waktu SMP dulu nggak mustajab. Tapi karena sudah terjadi, Bu, ketemu sama teman saya, ternyata betul istrinya merongos tenan. Ya Allah. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka doakan anak-anak ibu di setiap waktu istijabah. Makanya biyen kiai ku ndonga, Pak. Jam 3:30 kiainya mendoakan, ustadznya mendoakan, guru-gurunya mendoakan. Kemudian orang tuanya ikut mendoakan. Bertemu di langit, Pak. Plek, jadi anaknya sampai ndablek kok kaya apa? Ada cahaya nur di sini dan suatu saat anak Anda akan kembali menjadi orang baik. Allahumma. Yang membahayakan adalah ketika waktu sahur ustadzai turu citer wong tuane citer pisan. Anake ndablek, iku angel, Pak. Oke, 5 akobah sukses. Yang pertama, ayo kita semangati anak-anak kita untuk punya himmah, punya cita-cita yang kuat. Pompa semangatnya, jangan ditakut-takuti. Bocah kok ora pinter ki somben nasib pempiye, jangan pernah takuti masa depan. Yang kedua, siapkan ilmunya, selalu upgrade. Yang ketiga, beri makanan yang halal. 4, carikan komunitas yang baik. 5, selalu doa. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan di Dinas Siratal Mustaqim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ngapunten dek wau di awal-awal tak seneni. Muga-muga ono manfaati barokah. Ingat, jangan pernah menjadikan anak kita yatim sebelum waktunya. Al-Fatihah.